lagi di Jamkos podcast kesayangan kita. Jadi buat sobat Skanala semuanya, saya kasih tahu dulu nih, semuanya kru, tim dan juga tamu yang diundang ke podcast ini sudah melalui tes kesehatan yang sangat ketat. Waduh. Dan di sini semuanya mengikuti protokol kesehatan. Jadi semuanya insya Allah aman dan semuanya sehat-sehat semua. Amin. Oke, di episode kedua kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa banget. Ini sebenarnya saya tuh deg-degan. Kalau sama beliau tuh saya tuh aduh bawaannya tuh kalem, berkarisma, wes pokoknya Masya Allah. Baiklah, langsung saja ini tamu kedua kita di podcast Jamkos ada Bapak Widayat. Pak Widayat. Sebentar ya Pak, saya ngatur nafas dulu, saya ini deg-degan loh. Sama ini saya juga deg-degan. Oh gitu. Sudah sarapan ya Pak? Wah, terlalu banyak sarapannya Oh tadi. iya, jadi deg-degannya bukan karena lemes gitu kan? Ya, karena melihat hostnya ini. Oh gitu. Gitu. Aduh, saya tuh pipi saya merah nih Pak. Pak Widayat ini salah satu guru bahasa Inggris di SMK Nasional Malang. Saya tuh kagum dengan beliau. Dan saya tuh ini Pak Wid, kalau dengan Anda, jenengan itu saya tuh selalu ingat lagu bahasa Inggris. Lagu Apa bahasa itu? Inggris yang Wise men say itu. Only fools sing, But I can help falling in love with you. Gitu ya lagunya. meleleh. Aduh Pak, ternyata suaranya enak juga ya. Ya, bisa untuk beli kerupuk lah kalau Oh dijual. gitu. Bisa untuk beli kerupuk. Iya. Jadi saya tuh kagum Pak secara personal dengan jenengan. Anda itu selalu tenang di setiap situasi gitu ya Pak ya. Apa sih Pak tipsnya Pak? Waduh, ini apa ini ya? Apa? Ini mungkin dari lahir Nggih. seperti itu. Tapi sebetulnya kalau lihat ini itu dari hobi saya. Apa Pak hobinya Pak? Catur. Saya itu kebetulan seneng catur, Nggih. dan catur tuh hanya membutuhkan ketenangan, kira-kira gitu. Dan ketika Catur. tidak tenang, orang tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Catur ya Pak. Nggih, saya mengambil filosofi catur ini. Kalau begitu saya setelah ini langsung suka catur nih Wah. Pak. Iya, tentu ya. Oke, Pak Wid ini bisa dibilang generasi X ya. Kalau sekarang kan sudah generasi Z yang milenial gitu. Jadi melompat ya, ada X, Y, Z X, gitu ya. Y, Z, iya. Jadi sudah sepuh begitu ya. Pak Wid Iya. bercanda ya. Oh enggak apa-apa, memang saya bukan sepuh ya, tapi Apa? senior gitu ya. Oh iya senior. Iya. Saya berarti junior ya Pak. Iya, saya kira ya gitu. Jadi saya mohon bimbingannya loh Pak ini. Gitu ya. Kalau Pak Wid memandang sendiri, apa sih perbedaan anak muda generasi Pak Wid dulu, generasi X dan anak muda yang sekarang nih Pak, siswa-siswa kita, apa sih Pak perbedaan yang menonjol gitu? Wah, ini harus ingat-ingat itu puluhan tahun yang lalu. Iya. Iya. Masih Gimana ya ingat kira-kira ya? Pak? Masih ingat ya Pak? Ya ada sih beberapa poin yang saya ingat, tapi Iya. tidak harus seluruhnya kan. Tidak, Misalnya kalau dulu itu kan amat terbatas gitu ya. Jadi media tuh hampir enggak ada. Sehingga siswa lebih cenderung untuk apa ya gitu ya, bekerja sama. Untuk mencari kebahagiaan itu mereka bekerja sama, kolaborasi kata sekarang itu ya. Iya, okay. Nah, kalau main-main ya main bareng-bareng. Harus bersama gitu Kayaknya ya Pak? gitu, paling sedikit 2 lah. Ya maaf, kalau main Iya. remi, sekarang nggak seneng anak-anak main remi itu. Iya. Gitu. Iya Ya, juga misalnya, ya. Iya, gamenya sekarang Mobile Nah, Legend, itu PUBG. dia. Pak Wid tahu itu? Betul, anak-anak sekarang kan lebih cenderung individualistik gitu ya. Iya. Wis betul. kalau koncone ya tetap saja bisa main. Bisa Tapi bahagia mereka juga. hanya memikir diri sendiri. Kayaknya gitu. Saya yakin ada juga kelebihan kok. Setiap generasi Oke. gitu kira-kira. Gitu. Jadi memang perbedaannya itu kalau yang dulu itu lebih bersosialisasi gitu ya Pak ya, karena media sosial juga jarang ya Pak dulu, handphone aja nggak ada mungkin ya. Pak Wid punya handphone tuh kapan pertama kali kira-kira? Waduh, itu ya zamannya Nokia yang sekarang sudah tidak ada itu loh. Itu kira-kira ya berapa ya, 15 tahun yang lalu itu. Nokia ya handphone pertama Iya. Pak Wid ya?
Yang Nokia sekarang jadi fosil itu loh. Ganjel lawang Pak biasanya Betul. ganjel lawang. Betul. Gitu. Iya. Itu kalau dilihat dari sisi anaknya Pak, kalau Mm. misal dilihat dari sisi sekolah Pak, Pak Wid sudah ngajar berapa tahun nih? Sebentar dulu. Cuma sebentar. Ah masa? Iya. Nggak lebih dari 35 tahun. Kan sebentar itu. Merendah untuk meroket. Istilahnya anak zaman sekarang. Enggak, kalau anak-anak dulu itu Nggih? kalau belajar gitu ya, Hmm? itu kayaknya nggak seperti sekarang. Jadi dulu itu jam belajarnya cuma sampai setengah 1, sampai jam 1 paling siang itu. Sisanya untuk main, Iya, iya. main untuk kehidupan. Anak-anak sekarang kasihan tuh. Saya lihat itu dengan tuntutan yang kadang tidak jelas, mereka Iya. harus belajar full day. Sedino itu. Iya. Jam 7 sampai jam 4. Saya nggak bisa bayangkan otaknya itu terbuat dari apa. Gitu kira-kira. Jadi bedanya itu kalau mereka yang lama itu masih menggunakan waktu luang untuk main-main, Iya. dan main-mainnya itu ternyata bisa untuk hidup. Iya. Anak-anak sekarang main-mainnya cuma sedikit, untuk hidupnya kompetisinya masih ketat. BE gitu kira-kira. Jadi kompetisi untuk hidupnya sebenarnya lebih ketat sekarang ya Pak? Sekarang kayaknya. Iya. Kan jumlah penduduknya jauh lebih banyak, nggih. Iya, betul. Pak Wid dulu ini SMA, SMK? Saya SMA 5, SMA Negeri 5. Iya. Kita ini nostalgia ya Pak Wid. Saya tuh kepo gitu loh sama Pak Widayat dulu tuh kalau sekolah gimana sih Pak? Pak Widayat dulu tuh kalau sekolah nakal apa enggak? Atau ini nakalnya dulu tuh beda sama nakalnya anak sekarang tuh Pak? Sepertinya iya ya, berbeda gitu ya. Tapi terus terang saja, dulu kan tidak ada alat transportasi. Iya. Saya kalau ke sekolah ya naik sepeda, sepeda pancal goes gitu, yang sekarang lagi ngetop sekarang ya. Iya. Itu ya sekitar 7 kilo gitu. 7 kilo Pak, ditempuh pakai sepeda. Iya. Itu perjuangan menuju sekolah anak zaman dulu. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Anak sekarang jauh dikit males Pak. Oh, ya malasnya itu, tapi males kalau naik sepeda maksudnya. Iya. Jadi Pak Wid dulu nongkrongnya di mana Pak? Kalau dulu tuh anak zaman dulu kalau sekolah-sekolah gitu nongkrongnya di mana sih? Ada tempat nongkrong atau enggak? Anak dulu itu kan sama saja dengan anak sekarang, sama. Kenakalnya sama saja, cuma berbeda situasinya. Dulu tidak ada nongkrong-nongkrong kopi. Sekarang kan kopi ya. Iya. Coffee shop is everywhere katanya orang gitu ya. Nah sekarang di sini enggak ada. Iya. Dan nakalnya ya kadang-kadang bolos. Apa yang bisa kita lakukan pada saat bolos? Ternyata ada film yang bagus. Dulu itu, nontonnya gimana Pak? Waduh ya itu bolos. Jam 10 lari, disebut dengan matinee show itu. Pertunjukan pagi hari. Iya. Lompat pagar. Sama sekolah ini. Teman-teman semua. Pak Wid ikut nih? Iya, gimana enggak ikut, nanti enggak punya teman saya. Oh gitu. Pak Wid nakal juga ya, bolosan nih ya. Kalau bolos sih kalau dihitung ya enggak banyak lah. Enggak banyak. Berapa kali Pak? Ya ada lah kalau lebih dari 3 kali. Oh gitu. Iya, itu enggak banyak kok Pak. Enggak. Terus Pak, nontonnya di mana? Emang kalau sekarang kan bioskop nih, bioskop di mana-mana, mall di mana-mana pasti punya bioskop. Kalau anak zaman dulu nonton film tuh gimana Pak? Ya di bioskop, di gedung bioskop. Oh ada bioskop? Ya. Saya baru tahu. Gedung bioskopnya ada sih beberapa, tapi yang dekat dengan sekolah kami itu ada apa itu namanya? Malang Theater, saya lupa. Dulu Malang Theater. Yang sekarang jadi BTN itu. Oh sekarang sudah ganti ya Pak ya? Iya. Bangkrut. Beralih fungsi. Oh bangkrut, iya. Pak Wid sering ya dulu kayak gitu? Ya enggak juga. Kalau malam gitu masih ada pemutaran filmnya Pak Wid dulu? Oh ada. Karena memang kelas ekonomi seperti itu, maka kami nontonnya bareng-bareng itu di Kelut. Misbar itu. Gerimis bubar. Oh Gerimis bubar. Oh iya. Misbar, Gerimis bubar. Gerimis bubar. Asik loh. Okay. Pak Wid masih menangi itu Pak? Apa itu? Zaman itu enggak nonton wayang terop apa sih Pak? Wayang kulit ya? Iya. Wayang kulit sih jadi memang. pagelarannya tuh di lapangan gitu?
Oh iya, Iya, Pak heeh. Wid berarti Cuman gimana saya itu? wayang kulit itu enggak terlalu ngerti. Bahasanya itu menurut saya harus harus pintar-pintar belajar dulu itu. Itu saya punya teman namanya Bu Nina itu, yang Oh biasa gitu. ngaji iya. Oh, temannya Pak Wid Oh namanya Bu iya, Nina. iya. Biasa. Ngerti wayang kulit itu, Oh Pak. dia biasanya bahasanya itu bagus gitu. Amin ya, Pak. Iya. Kita sih saya amini saja. Pak Wid dulu tuh pacaran enggak, Pak? Pacarnya banyak atau sedikit? Saya ini kepo. Pak Wid ini Anu ya, handsome loh kalau menurut saya. gini. Gimana gimana? Waduh ini buka buka anu ini, buka Pasti dulu memori. banyak yang merebut dong, merebutkan Pak Widayat gitu. Rasanya enggak ya. Oh, masa? Saya termasuk generasi yang tidak laku ini. Oh, masa? Iya, enggak tahu ya. Ya kalau dulu seneng-seneng itu ya cuma berani ngelirik gitu. Enggak berani, Oh enggak punya iya. bondo. Beda sama anak sekarang ya, Pak ya? Langsung tembak ya. Iya. Gitu jadi apa ya? Sulit bagi orang yang kurang berani kayak saya ini untuk ngomong-ngomong seneng gitu. Jadi Pak Wid dulu tuh pacarnya nggak punya mantan nih bisa dibilang. Oh Atau ya. sebelum istri yang sekarang aja deh, Pak Wid Aduh. gimana? Wah ini buka-buka rahasia ini. Oh nggak mau. Bahaya ini. Oke. Iya. Pak Wid sedikit nostalgia ya ke belakang. Ini misalnya aja kita Misal. berandai-andai ya. Pak Wid tuh punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, ya. Misalkan Pak Wid punya kesempatan kembali ke masa lalu, masa apa yang ingin Pak Wid datangi lagi dan apa yang ingin diperbaiki? Waduh, ini kalau saya sebetulnya kepingin berkumpul lagi dengan teman-teman yang punya hobi sama. Kebetulan saya senang sepedaan. Iya. Bukan hanya pergi ke sekolah naik sepeda, Iya. tapi saya bersepeda itu misalnya saya pergi bersama-sama dengan teman-teman ke Karangkates, ke Bali. Mungkin bagi anak-anak sekarang apa ya, kesel buat apa kesel-kesel naik Iya. sepeda, gowes lagi. Tapi ternyata itu memberi kesan yang luar biasa bahwa semua keinginan tuh tercapai dengan usaha keras. Apapun sarananya. Gitu kira-kira. Saya kepingin kembali lagi dengan teman-teman bisa bersepeda lagi. Tapi mereka ada yang sudah tiada. Jadi pengen kembali ke masa Iya. itu untuk sepeda lagi ya, Betul, Pak. Nggak iya. ada yang ingin diperbaiki, hanya ingin mengulang ada. masa-masa itu. Oh, apa, Pak? Ada itu ya. Kepingin sekolah lagi. Kenapa, Pak? Iya, kepingin pinter saya. Oh gitu. Saya Padahal merasa sudah bodoh. pintar. Masya Allah ilmunya Iya. sudah sebanyak itu. Gitu. Ini tadi yang saya tuh kagum dari Pak Wid. Beliau itu wise man. Jadi kenapa saya kalau ingat lagu itu tuh pasti ingat Pak Wid, karena kata-kata yang keluar dari beliau itu pasti ada petuahnya gitu. Gitu ya, Pak. Saya tuh ngefans loh sama jenengan. Lah ini. Apa? Kalau sekarang Pak, berarti jenengan itu selama 35 tahun ya tadi mengajar? Ya. Itu pindah-pindah sekolah Pak, jadi? Iya, pertama saya masih sekolah itu ngajar di satu SMA negeri di Malang namanya SMA 6. SMA 6. Ya, dulu ya Pak, itu tahun dulu. berapa itu? Itu tahun 84. 84. Iya. Iya. Lama sekali. Kemudian saya ngajar di mana-mana. Kan anak muda kepingin waktu itu punya skill cuma ngajar, tapi kepingin uang. Ya isinya ngajar di satu tempat, ngelesi dan seterusnya. Begitu mulai dari tingkatan SD sampai yang tertinggi. Selain wise man, beliau itu pekerja keras guys. Ternyata guys, saya semakin kagum loh. Waduh, ini kepala saya sudah kelihatan besar. Oh, iya. Pak Wid berarti ada di SMK Nasional ini sejak tahun berapa? Berapa ya? Kayaknya saya di sini tahun
92. 92. Bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus 92. Iya. Sudah lama sekali ya, Pak. Ya, Iya, itu lama. hampir seumur hidup saya. Iya. Iya, Pak, betul. Gitu ya. Iya. Jadi kalau perkembangan sekolah ini dari awal Pak Widayat masuk sampai sekarang ini, apa yang Pak Widayat lihat dari sekolah ini? Ya, apa ya? Pertama gedungnya. Gedungnya sekarang benar-benar gedung yang membuat peserta didik itu harus tertarik ke sini. Saya melihat itu ya. Dulu nggak seperti ini, Pak? Waduh jauh. Oh, Dulu iya, jauh iya. ya. Jadi ada tingkat-tingkat seperti ini ya beberapa tahun terakhir ini. Oh iya. Kemudian guru-gurunya Guru-gurunya. adalah maaf mungkin tradisional gitu dan konvensional. Tidak ada usaha bagaimana membuat, bukan tidak ada sih usaha tapi tidak terlalu nampak bagaimana membuat anak-anak tertarik belajar dengan sungguh-sungguh. Hanya karena anak-anaknya itu sungguh-sungguh zaman dulu nggak gampang terganggu dengan yang lain yang tidak ada waktu itu, ya maka mereka belajar dan manut. Nah sekarang itu sebetulnya anak-anaknya jauh lebih pintar, tapi ada hal yang membuat mereka lebih tertarik. Mungkin jadi juga tantangan juga ya Pak untuk guru-gurunya gimana caranya membuat siswa itu tertarik belajar gitu kan? Iya. Oke, Pak Wid, ini terakhir sebelum kami tutup, saya ingin tahu apa sih pesan dan harapan Pak Widayat kepada Pak Widayat sendiri dan sekolah ini ke depannya. Saya berharap secara umum semua hal itu harus tetap semangat. Apa saja itu. Kita harus meniru semangatnya Pak Wid gitu semangat. Ya. Iya. Yang kedua harus kontributif, harus memberikan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Oh iya. Kapan saja itu. Dan itu akan bermakna pada kita sendiri. Jadi kalau saya boleh memberikan pesan pada diri sendiri, saya akan memotivasi sendiri untuk tetap semangat. Kapan saja sampai tiada. Dan pada teman-teman juga segitu. Jangan sampai pernah berhenti bersemangat. Apa saja menggapai ilmu, memberikan yang terbaik pada teman-teman, pada siswa dan seterusnya. Supaya hidup kita bermakna. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Wid. Itu pesan dan harapannya Pak Widayat kepada kita semua. Semoga kita bisa mewujudkan pesan dan harapan-harapan dari beliau. Oke, Pak Widayat terima kasih sekali lagi karena sudah mau mampir ke sini dan gabung bersama saya di sini. Saya terima kasih sekali. Ini pengalaman yang luar biasa. Sehat-sehat terus Pak Widayat. Ya, terima kasih. Insya Allah nanti kita diberi kesempatan untuk ketemu lagi ya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Untuk Sobat Skanala semuanya, jangan cuma ditonton, jangan lupa like, follow, komen, subscribe, dan share ke semua media sosial kalian. Dan jangan lupa tunggu video-video kita selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Tetap di Jangkau Janya kita ngobrol santai.